Mahasiswa yang terkasih, minggu ini kita prakteknya penentuan kadar asam oksalat. Asam oksalat masih merupakan sampel yang berwujud padat. Jadi masih dibungkus di dalam perkamen dan ketika dilarutkan harus membuat atau meletakkan kertas perkamennya itu seperti ini. Jadi maksudnya arahkan betul, baru jadi kertas perkamennya jangan dibuka di luar, tapi dibuka di dalam ini corong. Jadi diarahkan betul ke dalam corong, keluarnya seperti corong dibuat. Setelah dikeluarkan semuanya diyakini dengan menyiramnya menggunakan labu semprot, Aquades yang disiram labu semprot. Setelah disiram, baru kemudian kita larutkan dia. Jadi ini dia. Ini contohnya ferrosuprat ya. Jadi setelah disiram dia seperti itu. Lalu kemudian disiram lagi sedikit yang namanya corong, itu diaduk-aduk dia seperti ini. Lalu baru diatkan dengan menggunakan Aquades, samakan dia atkan. Hati-hati mengatkannya. Tuh Ibu mengatkan tuh. Si air kan, lalu kemudian kalau sudah tinggal sedikit lagi, pakai lagi labu semprot, pelan-pelan lagi. Lalu kemudian nanti yang dekat-dekat sekali itu pakai pipet. Jadi kamu nonton ini semuanya ya nak ya. Buka ya, itu kan itu hampir tuh dekat garisnya. Baru ibu ambil pipet ibu akan dia pelan-pelan. Boleh diangkat kalau bisa punya kemampuan atau sudah mulai biasa itu diangkat saja dia sejajar mata. Tapi kalau enggak letakkan di meja buat dia pas cepungnya itu di atas garis. Lalu setelah itu kamu bisa menyedotnya. Menyedotnya itu tapi ingat dulu yang namanya pipet gondok yang dipakai itu harus disiram luarnya dan dalamnya. Lalu baru dimasukkan yang namanya bola hisap. Tolong diperhatikan setelah pipet gondok dicuci, jangan dipegang lagi bagian bawahnya. Setelah disedot dia dari labuko dipindahkan ke dalam elemenyer. Ibu akan mulai penilaian minggu depan ya nak ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk memperhatikan. Ibu akan tampilkan juga di sini poin-poin penilaian. Kita lihat kembali proses penyedotannya. Ini yang punya lama Ibu asam asetat. Mirip nih asam oksalat dengan asam asetat dari segi penggunaan PP-nya. Sedot dia, lalu kemudian dimasukkan. Lihat dulu, diangkat dia ya. Angkat dari keluar. Corong tuh apa namanya? Labu, bukan labu. Labu diangkat juga, pipet juga diangkat dari dalam labu. Lalu kemudian baru dipindahkan ke elemen tegak seperti itu. Ini asam oksalat, asam asetat ya yang Ibu tampilkan ini. Kamu kerjanya asam oksalat. Samanya tadi dari segi serbuk, makanya Ibu kasih kamu bentuk serbuk seperti itu melakukan. Lagi-lagi Ibu harus ingatkan kamu terus supaya nanti nilaimu makin baik dan kamu makin pintar. Berikan indikator PP ya. Kita sekarang ini pakai indikator PP ya. Jadi indikator PP masukkan 3 tetes, langsung terjun ya melalui dinding ya. Aduk dia tidak berwarna ini, dari tidak berwarna menjadi merah jambu. Jangan lupa, ingatkan juga lagi, kalau ketika mentitrasi itu tarik dia ke depan. Itu memang gaya titrasi orang pada umumnya ya, bukan gaya Ibu. Jadi mohon kerjasamanya, duduk, tarik dia. Lalu jangan sampai terlalu bersinggungan betul tuh. Ujung bawah buret dengan gelas kimia. Jadi berjarak seperti ini. Diaduk dia, tetes demi tetes. Seperti itu dia. Pelan-pelan, aduk terus. Aduk dia, aduk terus.
Aduknya pelan-pelan sampai nanti berubah warna. Warna bening menjadi warna agak merah membayang nanti. Jadi indikator PP itu yang karena perubahan ada kelebihan asam, basah bukan asam. Di sini titran kamu NaOH ya. Karena yang kamu titrasi kan adalah asam oksalat. Asam oksalat yang digunakan ini bukan asam oksalat baku primer ya. Ini adalah asam oksalat hidrat. Jadi dititrasi dia sampai warnanya nanti kalau kelebihan basah kan NaOH-nya itu masuk tuh terlalu banyak jumlahnya kan terdeteksi oleh PP. PP di dalam basah itu warna merah jambu. Nanti kamu lihat aja sudah mulai muncul warna merah-merah membayang, dah berhenti gitu. Jangan sampai jelas betul. Nah, itu dia. Ah ya. Pas itu. Ya. Oke. Atau di bawah itu juga boleh. Nanti kalau kamu sudah pakai baca dia ya. Baca berapa volumenya. Lalu kemudian catat dia ya. Maksudnya tadi di awal Ibu sudah berikan video bagaimana cara menentukan kadar asam oksalat. Asam oksalat kita gunakan sebagai sampel, kita letakkan dia di Erlenmeyer, dikenal dengan nama titrat. Lalu kemudian kita gunakan titrannya itu adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida adalah larutan baku sekunder yang harus dibakukan dengan menggunakan asam oksalat. NaOH atau natrium hidroksida bersifat baku sekunder karena sifatnya yang tidak stabil yaitu higroskopis. Jadi tolong nanti setelah pakai natrium hidroksida ditutup dengan rapat kembali, jangan dibiarkan terlalu lama terbuka. Jadi ini ada pengisian burat dengan menggunakan natrium hidroksida yang seperti Ibu ajarkan kemarin. Jadi NaOH-nya 0,1 N tapi nggak bisa pasti ini karena dia bukan baku primer, dia baku sekunder, jadi harus dibakukan. Jadi diisi NaOH-nya dalam buret, lalu dipaskan dia. Kalau pipet kamu panjang ya seperti itu, kalau pipet pendek yang seperti yang kemarin Ibu ajarkan itu. Ini dia. Ibu selalu meletakkan asam oksalatnya yang merupakan baku primer itu di dalam dalam botol gelas berwarna coklat ya. Jadi pipet yang digunakan untuk mengambilnya itu adalah pipet dari labor, bukan pipet yang ada dalam lacimu ya. Ingat selalu ya. Dilakukan pembakuan juga sebanyak 3 kali. Masukkan dia seperti biasa. Ini bukan gaya, tapi ini adalah memang aturannya. Kita harus buat dia tegak supaya nanti dia pas keluarnya. Lalu letakkanlah, tutup lagi. Jangan pakai indikator PP. Indikator fenolphthalein ya. Masukkan dia 3 tetes tidak melalui dinding tapi langsung terjun ke dalam zatnya ya. 3 tetes atau 4 tetes boleh. Dia tidak warna ini. Dari tidak berwarna menjadi berwarna. Kita terasi dia lagi. Jangan lupa tarik ke depan. Letakkan posisinya enak. Memang ini posisi titrasi yang disarankan. Nah, itu dia ya titik akhirnya ya. Mudah ya, dari bening nanti ada membayang dia udah berakhir sudah. Itu tandanya sudah sampai titik akhir. Baca dia lagi nih pembakuan ya nak ya. Jadi nanti hasil dari bacaan yang dibaca pembakuan ini masuk ke tabel pembakuan. Baca cekungnya berapa ya pembakuan ya. Oke. Persen kesalahan, penilaian persen kesalahan. Jadi nanti Ibu itu akan memasukkan berapa
nilai kamu punya zat yang ditimbang. Jadi kamu kan nanti tuh laporkan ke ibu dalam bentuk massa kan. Massa yang kamu laporkan itu ibu kurangi dengan massa yang ibu berikan, dibagi dengan massa yang ibu berikan, nanti dapat nilainya. Misalnya kalau nilai kamu persen kesalahannya sekitar 2%, maka nanti nilai lembaran pengamatannya itu 100. Tapi kalau berjarak, kalau ada persen-persen yang lain lebih dari 10% itu bisa jadi 0 nanti lembaran pengamatanmu ya. Lembaran pengamatan ini harus diisi dengan baik-baik dan dihitung dengan baik. Jadi belajarlah dengan baik saat untuk mengisi lembaran pengamatan. Ini dia lembaran pengamatan kita. Kita mulai menjelaskan lembaran pengamatan. Lembaran pengamatan ini yang harus diisi adalah yang tadi kan pembakuan. Kita sudah lakukan pembakuan ya, Ibu ulang lagi. Nanti kamu isi, langsung aja isi di PDF kamu tuh. Ubah dia nanti, Ibu kan kirim kamu dalam bentuk, atau nanti Ibu kirimkan dalam bentuk PDF lah. Jadi kamu bisa langsung nanti minta tanda tangan dosennya. Awal mula itu pada umumnya kalau bulatnya tidak bocor selalu 0. Literasi itu kalau NaOH biasanya 10. Ibu nggak tahu juga ya. Ini begini datanya nanti ya. Kalau bulat sudah bervolume 30 ini sebaiknya ditambah ya. Karena sudah hampir 20 lagi, dia sudah hampir habis. Jangan sampai nunggu 40 ataupun sudah nggak terbaca lagi, nggak boleh ya. Nah, ini lagi kalau bulat, kalau saat penentuan kadar, bulat awal itu kalau kamu sudah makainya 30, kamu masih ngotot juga mau pakai, boleh 30, berarti di sini nilainya sekitar misalnya 37. Lalu di sini 37, bisa lagi kan? Berapa lagi? Itu harus diulang lagi 0. Kemudian ini menjadi 6,9 misalnya. Lalu 6,9 di sini berubah dia menjadi 13,9 misalnya. Jadi kita hitung selisihnya ya. Selisihnya itu antara akhir dikurang dengan awal itu adalah yang terpakai. Akhir kurang awal ada yang terpakai ya. Lalu sudah dapat volumenya masing-masing, awal dan akhir 3 kali pengulangan ya. Titrasi 3 kali dilakukan, pengulangannya 2 kali. Maka kita hitung lagi. Karena dia 3 kali, maka dibagi dengan 3. Dapatnya di kalkulator Ibu carinya 6,966. Maka untuk volume ini kita kan nanti mau buat panjang nih. Kita bulat karena 6 ini lebih dari 5, maka jadinya 6,97 mililiter. Dibulatkan dia ya. Nanti tergantung itu. Nah, semuanya harus dibulatkan. Masuk rumus pembakuan. Pembakuan itu rumusnya miligrek titran. Titran kamu siapa tadi? Titran adalah NaOH sama dengan miligrek dari titrat ya. Titrat kamu adalah, kalau untuk pembakuan titratmu adalah asam oksalat. Asam oksalat rumus kimianya H2C2O4 ya. H2C2O4. Jadi ini dikalikan V dikali N. Miligrek kan V kali N. Ini diwaspadai ya, tidak boleh lagi dikerjakan di kampus. Jadi selama praktikum aja dikerjakan ini, tidak boleh lagi setelah selesai praktikum. Kamu aturlah waktumu dengan baik, enak ya. Masukkan langsung ini. Berapa miligrek NaOH yang terpakai? Itu dia 10. N-nya sudah tahu? Enggak tahu. Itu apa yang Ibu tulis subuh itu kan N waktu Ibu membuat larutan. Sekarang kamu kan harus pembakuan dulu. Pembakuan ini kan tujuannya untuk memastikan berapa konsentrasinya. Karena sifat dari NaOH ini kan tidak stabil, dia higroskopis. Maka masukkan lagi. Berapa asam oksalat Ibu ambil tadi? Ya kamu ambil kan asam oksalat untuk membakukan 10 mili selalu. Baca di prosedurnya ya, berapa yang diambil. Berapa konsentrasi asam oksalat? 0,1. Yang Ibu buatkan di situ ya. Coba lihat lagi. Nanti di itunya, di botol zatnya. Berapa dia. Kan ada tuh setiap kali kamu mengambil. Bagusnya memang kamu setiap orangnya itu pembakuan. Supaya bisa. Jadi usahakan nanti waktumu itu cocok ya. Untuk bisa pembakuan.
Ini kita buat dia 1 dibagi dengan 10,1 ya. 1 dibagi dengan 10,1. Sana 10 dikali 0,1 kan 1. 10 dikali 0,1, 1. Dibagi dengan 10. Maka dapatnya hasilnya adalah 0,1. 0,2 juga. 0,1. Nah, jangan lupa tuliskan itunya satuannya. Kemarin banyak yang belum nulis satuan. Oke, enggak apa, enggak salah. Tapi untuk yang ini nggak boleh lagi, harus ada satuannya ya. Penetapan kadar dari H2C24 2H2O ya. Asal oksalat. Ini kita buat rumusnya ya. Gram sama dengan P dikali N kan rumusnya. Gram sama dengan P dikali N. Ntar dulu. Ibu buat dulu rumusnya. Kita pakai ini ya. Pakai equation. Gram V kali N dikali dengan, ingat rumusnya BE kan. BE itu adalah MR per valensi. Asal oksalat valensinya 2 ya. MR per valensi. Asal oksalat valensinya 2. Jangan sampai salah tulis nanti. Ini waktu ujian ini dihafal MR dan valensi ini ya. Karena Ibu akan tentukan nanti. Ini volume total per volume titrasi. Dibagi 1000. Sama dengan, kita masukkan lagi dia ya, nilai-nilainya. Berapa tadi? P-nya tadi berapa? Ntar kita intip dulu. P-nya berapa? P-nya 6,97. 6,97 ya, karena dia penentuan kadar kan. Dikali dengan N-nya tadi 0,1 ya. Kan memang ya nak. Kita lihat lagi kalau kamu nggak percaya kita lihat dulu. Yang sudah kita hitung nih dari pembakuan nih 0,1. Lalu kita masukkan lagi MR-nya tadi 126,07. 126,07. Valensinya 2. Seperti itu kira-kira ya. Lalu kemudian kita hitunglah dia. Kita kali-kalikan dia. Ya, Ibu hitung 4 angka belakang koma ya, diambil ini. Karena belakang koma Ibu adalah 5. Nih, 53. Ini dia ya, 54 lah. Seperti ini dia. Maka ini nanti Ibu bulatkan ini kan dia harus 4 angka belakang koma. Ini kan baru 1, 2, 3, 4. Ini masih 5 belakangnya. Maka mau dinaikkan belakangnya ini 4 cuma nggak bisa. Jadi kita buang aja ini. Kalau memang seperti itu kejadiannya. Tapi kalau kamu punya di atas 5, naikkan dia ya. Pembulatan kayak di SD dulu. Kita masukkan lagi ke gambaran data. Ini dia ya. Nah, hitung lagi persen yang lagi enak ya. Supaya bisa dapat kesimpulannya.
Itu pesannya lagi. Masih pakai ini kan? Persen kadar ya. Berapa tadi masanya? Itu dia ya. 0,4393 bagi dengan 100 ya. Itu dia ya. Ini dia. Kopi ya. B per V ya. Nah, ini kamu kumpulkan ke Ibu. Enak ya. Sudah kamu siap hitung nih, kamu kirim ke Ibu, kamu simpan, kamu kirim ke Ibu. Lalu nanti Ibu akan hitung, Ibu ada punya datanya, Ibu pakai rumus ini nanti yang dikatakan tuh. Nih, bisa misalnya kamu tadi melaporkan 0,4393. Ini yang dilaporkan. Ibu dapat informasi, misalnya kamu dapatnya 0,4418. Itu ya. Ini yang diberikan kamu, bukan apa informasi ini Ibu berikan kamu. Kan yang nimbang kan Ibu waktu itu. Bukan Ibu, Bu Lina yang nimbang. Lalu dia informasikan ke Ibu, ini yang ditimbang Bu Leni, silakan dinilai siswanya. Oke. Ibu kurangi dia ini 0,4393 dikurangi dengan 0,4418. Berarti ini kan kekecilan nih ya. Kamu laporkan kecil nilainya dibandingkan yang Ibu berikan. Jadi kamu akan mengalami kekecilan nanti. Mungkin warnanya terlalu pudar, tidak jelas. Kalau terlalu jelas nanti kamu biasanya kebesaran itu. Bagi dengan yang Ibu berikannya, sudah dikurangi, bagi yang diberikan kali 100%. Maka dapatnya 0,5%. Kalau 0,5% kan masuk lihat persen kesalahan ini. Persen kesalahannya itu memberikan 0,5%, coba lah hitung nanti. 0,5% kamu dapatkan, maka nilai untuk lembaran pengamatan sudah 100. Nanti datang lagi nilai laporan di Edmodo kan, apa yang Ibu minta di Edmodo itu, misalnya Ibu tanya nilai volume rata, masukkan. Ibu tanya berapa kadar yang diperoleh, masukkan yang kamu dapatkan dari hasil yang kamu hitung ya, yang ada di lembaran pengamatan itu, misalnya kayak tadi kan 0,4393%, jadi kamu masukkan juga di Edmodo seperti itu. Jangan dirubah datanya. Jadi data laporan di Edmodo itu adalah gabungan dari semuanya, berisikan tujuan, berisikan pengetahuan kamu tentang apa yang kamu praktikumkan, berisikan data serta hasil yang didapatkan dari data yang telah diolah di lembaran pengamatan. Itu dia ya, itu yang namanya laporan di Edmodo. Jadi setiap kali praktikum kamu akan mengisi lembaran pengamatan, akan mengisi laporan. Oke. Lalu untuk yang tadi, kamu kan sudah lihat ya bagaimana cara rubrik penilaiannya. Ini juga tolong disediakan dengan baik. Waktu praktikum tetap 2 jam ya waktunya. Gimana cara kamu menyiasatinya ya kamu harus mengaturnya lah dengan baik. Jadi selesai praktikum, selesai sudah semuanya. Itu seharusnya ya. Oke, dari Ibu itu aja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita melakukan praktikum ya, Nah ya. Jangan ditanya pada saat kita praktikum. Ibu sudah konsentrasi lagi tuh untuk praktikum kamu. Jadi enggak untuk pertanyaan-pertanyaan yang itu jangan sampai menghabiskan waktu sehingga
Pratikumu terpotong karena Ibu menjelaskan lagi. Mohon kerjasamanya ya nak ya. Sampai jumpa.